Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kejadian kelam sektor transportasi darat yang melibatkan bus pariwisata di tanah air kembali terjadi. Sabtu 11 Mei 2024, satu unit bus pariwisata yang membawa rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat alami kecelakaan saat bus pariwisata yang mereka tumpangi diduga mengalami remblong. Kecelakaan bus pariwisata terulang kembali. Kali ini, bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat tergelincir saat melewati Jalan Raya Desa Palasari, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei 2024. Sebanyak 11 orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Dari hasil penelusuran yang dilakukan Masyarakat Transportasi Indonesia, bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan tidak terdaftar dan akhirnya mati pada 6 Desember 2023. Kondisi ini mencerminkan buruknya transportasi dan keselamatan penumpang di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan pariwisata ada 16.297 unit hingga November 2023. Namun dari data ini baru 10.147 bus atau sekitar 62,26% yang terdaftar di Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda atau Spionam. Sementara 6.150 bus atau 37,74% adalah angkutan liar alias tidak terdaftar. Kondisi ini membuat risiko kecelakaan bus akan terus terjadi. Masyarakat diimbau agar tak hanya melihat tawaran sewa bus yang murah, namun tidak menjamin keselamatan. Masyarakat harus menanyakan proses KIR termasuk adanya izin di Spionam. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Sony Sulaksono Wibowo selaku pakar transportasi dari ITB. Assalamualaikum, Kang Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Kang Sony, ini bukan kejadian yang pertama kali di transportasi darat khususnya bus begitu ya. Lagi-lagi mengalami remblong. Dan ketika dilakukan olah TKP ada beberapa fakta yang juga akhirnya terungkap begitu. Bus tidak layak jalan, ada sistem pengereman yang rusak, dan juga menyalahi aturan. Saya ingin Anda mengomentari ini. Ya, ini berkali-kali ya, kita kecelakaan bus ini dengan kondisi bis yang memang tidak terlalu bagus ya. Dan kondisi bis yang terlalu bagus ini kan sebenarnya memperparah ya, meningkatkan fatalitas dari korban. Ya, tadi ya, kalau saya dijelaskan kondisi remnya tidak baik ya, itu adalah bis tua dan lebih parah lagi tidak ada sabuk keselamatan. Ya, sehingga pada saat jadi kecelakaan, korban menjadi makin parah dan fatalitasnya meningkat. Ya, korban 11 orang itu udah luar biasa ya untuk satu kecelakaan bis seperti itu. Dan ini bukan pertama kalinya. Jika dilihat dari faktanya ini kan busnya tahun 2006, kirnya sudah habis Desember 2023. Artinya ada pengawasan yang longgar dong, Kang? Iya, pertanyaannya memang kenapa kok bisa lolos? Ya, apakah memang pengawasannya longgar atau memang pemilik bisnya tidak peduli untuk meningkatkan KIR? Ya, itu ada dua aspek yang memang harus kita kaji, dan juga yang berikutnya juga ke depan ya masyarakat harus lebih aware ya, harus lebih teliti ya pada saat kita menyewa bis ya untuk keperluan perjalanan. Menurut data yang juga tadi disampaikan ini banyak juga ternyata faktanya bus-bus yang tidak layak jalan namun beroperasional di jalan raya begitu bebas begitu, Kang. Apakah unsur-unsur dari nomenklatur itu sendiri atau peraturan payung hukumnya ini tidak membuat para PO-PO bus atau pemilik-pemilik bus ini jera sehingga kejadian ini bisa saja nantinya terjadi terulang dan kembali terulang? Ya, kalau masalah pengawasan ya saya kira teman-teman kita di Kementerian Perhubungan sudah melakukan banyak hal ya. Cuma kan memang jumlah perusahaan bisnya sangat banyak. Ya, jadi memang agak kesulitan ya, entah fasilitas KIR-nya, kemudian dari petugasnya dan sebagainya. Cuma yang selama ini belum pernah kita lakukan itu adalah memberikan aspek hukum kepada pemilik bisnya. Selama ini ya kalau kecelakaannya melibatkan bis selalu berhenti di supir. Supir jadi tersangka, kalau supirnya meninggal selesai. Nah ini harusnya sampai ke pemilik bis ya. Aspek apa yang dibutuhkan? Unsur aspek apa yang dibutuhkan oleh jika dilihat dari kasus-kasus seperti ini? Ya sebenarnya aspek keselamatan jadi sangat penting ya. Kalau dikatakan tadi masalah payung hukum,
saya kira payung hukumnya sudah lebih dari cukup. Ya, tinggal implementasinya. Ya memang kembali lagi ya, kalau dalam sistem transportasi umum itu kan ada pemilik bis, ada supir, ada kendaraan. Ya, nah ketiga-tiganya harus kita periksa gitu. Nah penyebab utama kecelakaan ini ya mungkin dari sisi geometrik ya, tetapi karena kondisi bisnya yang buruk ya fatalitasnya menjadi meningkat. Nah siapa yang bertanggung jawab untuk kondisi bis yang buruk? Harusnya pemilik bis, bukan supir, karena supir hanya melaksanakan tugas. Ya. Artinya ada unsur tekanan juga. Supir memiliki unsur tekanan begitu agar transportasi atau bus ini terus-menerus beroperasi walaupun dalam keadaan tak layak. Ya sebenarnya kalau tekanannya mungkin saya tidak bisa mengatakannya, tetapi kan bagaimanapun juga supir kan pegawai. Ya nggak mungkin menolak kan. Ya kalau diperintahkan kamu jalan nih bawa pakai bis ini gitu. Karena secara visual kan bisnya baik-baik saja. Secara visual ya, tetapi begitu lihat rangkanya, lihat remnya dan lain sebagainya justru bermasalah ya seperti itu. Nah yang paling tahu itu kan pemilik bisnya gitu. Kenapa pemilik bisnya yang tidak dituntut gitu atas kesalahan ini gitu ya. Supir sudah menyampaikan begitu di beberapa media massa ini secara lugas bahwasannya memang secara teknis bus tidak siap untuk dioperasikan begitu, tapi sepertinya tetap dijalankan begitu. Padahal sudah mengetahui adanya bahaya yang akan terjadi begitu. Tanggapan Anda? Ya, harusnya supirnya juga mengatakan ke pemilik bisnya. Ya, tapi saya kira rasanya agak aneh gitu. Kalau misalnya pemilik bisnya tidak tahu kalau bisnya tidak layak. Ya, harusnya tahu. Ya, seperti itu. Apakah ada kemungkinan ketika bus ini tidak dioperasionalkan, apakah ada kemungkinan mungkin ada tekanan-tekanan tersendiri dari pemilik bus atau dari penumpang yang harus menyegerakan pemberangkatan sehingga hal-hal ini kembali terjadi begitu? Pengetahuan minim dari penumpang juga terkait kondisi bus juga apakah juga jadi unsur atau indikator kecelakaan bus remblong terjadi di mana-mana, Kang? Ya, saya kira lebih cocok kita nanti bisa melihat di pengadilan ya. Kita tanya aja sekarang ke pemilik busnya gitu. Mengapa pemilik busnya memberikan bis yang kondisi jelek kepada penyewa? Masalahnya bukan di supirnya. Kenapa penyewa diberi bis yang jelek? Yang dari sisi yang tidak kirnya, tidak ada, yang sudah mati segala macam gitu. Kenapa diberikannya itu? Ya, seperti apa? Nah, ini juga memang jadi tanggung jawab dari pemilik bisnya gitu. Yang memang harus kita kejar gitu. Ya, kalau supir mah hanya melaksanakan tugas gitu. Ya. Kalau melihat dari kasus secara menyeluruh, mulai dari fakta di lapangan sampai dengan status hukum yang saat ini naik ke penyidikan, apa yang paling disoroti, Kang? Peran dari pemilik bis. Ya, saya berkali-kali ingin menekankan di sini bahwa selama pemilik bis tidak peduli terhadap keselamatan, kejadiannya akan terjadi terus. Ya kan, pemilik bis ini kan banyak yang dia memiliki armadanya cukup banyak, tetapi yang diujikan tidak semuanya. Ya, punya 20 armada, tetapi yang diujikan hanya 5 apa 6 gitu. Hanya sekedar memenuhi kewajiban. Ya, tapi pada saat yang disewakan, ya cuma tinggal dipoles-poles, ya secara visual terlihat bagus ya. Tapi secara dalamnya, ya instrumen-instrumennya itu mungkin bermasalah. Ya, ini harus perlu dituntaskan gitu. Selama ini kan ada pembiaran pada pemilik bis itu. Ya, praktek-praktek seperti ini mungkin ke depan ya yang kita sasar itu adalah pemilik bisnya gitu. Karena kalau dari kronologis kecelakaan kan unsur dari supir itu kan tidak selalu dominan karena kan kita tidak melihat supir itu mengemudikan dalam keadaan mabuk atau mengadakan dari ugal-ugalan, tidak kan. Memang kondisi bisnya yang tidak memungkinkan gitu. Artinya juga penyidikan harus sampai kepada tahap kepemilikan bus begitu. Maksudnya siapa pemilik busnya, bagaimana maintenance-nya begitu ya, Kang? Iya, kalau kita ingin menuntaskan masalah ini harus ke atas. Ya, nah ke depan juga kita akan meminta Kementerian Perhubungan akan lebih ketat mengawasi PO-PO ini gitu. Ya. Tapi kan Kementerian Perhubungan menaruh regulasi begitu ya untuk bus-bus ini dilakukan ujikir. Tapi yang penindaknya sendiri dari pihak kepolisian, apakah hal ini membuat seperti Kemenhub ini tidak memiliki taji untuk menindak hal ini? Saya kira nggak seperti itulah ya. Masyarakat melihat pemerintah itu satu kesatuan, entah itu polisi, entah itu Kementerian Perhubungan ya.
Itu satu kesatuan dan kita harus kompak gitu. Tinggal aja buat operasi rutin, kita mengunjungi PO-PO yang ada, kita cek, kalau nggak ada kita catat, kita larang, seperti itu. Sebenarnya bisa gitu ya. Kita tidak perlu memilah-milah perhubungan, polisi gitu. Kita satu kesatuan pemerintah melayani masyarakat, melindungi masyarakat ya, seperti itu. Kalau sebagai supir sendiri, Kang, defensive driving apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan pemberangkatan ini agar perjalanan tetap aman? Ya, yang pasti kalau untuk supir sendiri kan dia fisiknya harus bagus ya. Dan juga ini kadang-kadang juga supir bis itu tidak diberi kesempatan istirahat dengan baik oleh penyewa. Misalnya penyewa bisnya sampai bermalam ya, beberapa hari, tapi supirnya tidak diberi penginapan yang baik, tidak diberi tempat istirahat yang baik. Kadang-kadang juga jadi perhatian, kasihan di supir bis itu. Satu sisi dia bekerja keras mengemudikan bisnya, tetapi pada saat istirahat tidak diberi kesempatan istirahat yang baik ya, sehingga kondisi fitnya akan menjadi menurun. Nah, ini juga menjadi perhatian gitu ya. Selain indikator bus, kesiapan layak bus begitu, apakah ada indikator lain yang dapat menyebabkan kecelakaan bus begitu di luar dugaan? Karena kan mungkin saja ini kan jalan Ciater Subang ini kan turunannya panjang sekali, Kang, sekitar 9 km. Apakah ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan? Ya memang kondisi geometrik jalannya memang tidak ekstrim seperti itu ya. Artinya supir bis yang akan melewati kondisi jalan tersebut harus aware ya, harus paham dengan kondisinya. Bagaimana teknik pengeremannya di jalan yang menurun panjang, itu juga supir bis harus memahami ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kondisi geometrik jalan yang di Ciater itu memang berbahaya ya, tapi mobil dan pengemudi itu yang meningkatkan fatalitas dari kecelakaan itu sendiri. Oke, karena ini bukan kejadian yang berulang, pasti ada juga faktor akhirnya mengapa kejadian ini terus terjadi. Apakah salah satu faktornya mungkin kesiapan bus dilihat dari ujikir. Apakah secara saat ujikir ini sulit sehingga banyak PO-PO bus ini yang tidak melakukan ujikir begitu? Tapi jangan dijawab dulu terlebih dahulu, Kang, karena kita akan break lebih dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Sony Sulaksono Wibowo selaku pakar transportasi dari ITB. Kang Sony, melanjutkan perbincangan tadi, seperti yang sering saya sampaikan sejak awal begitu ya, ini terus-menerus berulang. Kasusnya remblong lagi. Pas dilihat ujikirnya ternyata belum lolos atau kadang-kadang kadaluarsa begitu. Apakah syarat untuk ujikir, persyaratannya sulit sehingga banyak pemilik bus ini malas sekali untuk mengurusnya? Ya, sebenarnya kalau niat kita demi keselamatan nggak harus malas, ya. Karena kan ujikir itu, ya, kondisi mobil harus fit. Ya, kenapa banyak perusahaan bis tidak mau mengujikan kendaraannya? Karena mereka yakin tidak akan lolos. Ya, kondisi bannya tidak bagus, kondisi remnya tidak bagus. Artinya kalau ingin lolos kan mereka harus memperbaiki kondisi ban, kondisi lampu, kondisi listrik, kondisi rem, dan itu kan butuh biaya. Ya, mereka daripada ngeluarin biaya ya sudah ditutupi saja, nggak usah ujikir. Kan itu sebenarnya jadi apa ya? Niat untuk tidak akan memenuhi peraturan. Arti ujung-ujungnya adalah mengabaikan keselamatan. Ini makanya kenapa ya kita harus menekankan yang harus disasar itu adalah perusahaan bisnya. Karena mereka sudah jelas-jelas mengabaikan, tidak mau mengupgrade atau meningkatkan kualitas safety, keselamatan dari bisnya. Oke. Tapi kan pasti bicara soal biaya operasional ya, Kang ya. Makanya pemilik bus mungkin, ini kan kemungkinan ini tidak ingin melakukan ujikir karena harus banyak yang diubah, harus banyak yang dibenahi, atau bahkan usia dari bus sendiri ini sudah tua begitu. Nah, apakah perlu penindak kewenangan jemput bola ke tempat PO bus begitu yang sampai saat ini masih menjalankan busnya masih beroperasional di jalan, harus jemput bola begitu. Karena bukan sedikit yang tidak layak jalan tapi ada di jalan raya.
Iya betul ya. Kalau jemput bola memang sudah beberapa kali Dinas Perhubungan ya, Perhubungan sudah melakukan itu ya. Tapi memang hanya bisa mencatat karena kan tidak, kalau memang pada saat di pool itu bisnya tidak layak, ya memang tidak bisa ditindak karena tidak jalan kan. Ya, nah mungkin yang perlu ditindak itu adalah kalau di jalan, begitu di jalan dicek nyata tidak layak, ya itu harus berhenti, harus menurunkan penumpang atau apa. Nah itu juga kan ada masalah sosial juga gitu. Kayak bis pariwisata di tengah jalan kita tindak, kan kasihan juga ya pengguna bisnya. Ya. Nah makanya kalau pun jemput bola ya, itu tetap harus ada tindakan-tindakan selanjutnya ya, seperti itu. Ya. Dan yang penting lagi adalah tadi belum ada benar-benar belum ada hukuman ya kepada PO-PO yang tadi yang bandel tidak mau mengecek kendaraannya, tidak mau memperbaiki kendaraannya sesuai dengan kaidah-kaidah keselamatan. Ini yang harus ditekankan gitu ya oleh pemerintah gitu. Oke, Kang. Oke, yang apa yang diperlukan penyewa bus begitu? Literasi penyewa bus terhadap ini kan jika penyewaan terkait dengan perjalanan jalan jauh begitu seperti study tour atau urusan-urusan lainnya yang menyangkut banyaknya nyawa, ini kan tentu tanggung jawabnya bahkan lebih besar. Tapi tidak jarang mereka berpikir ya sudah sewa bus murah saja. Nah, PO Bus tinggal memberikan pilihan-pilihan yang nyatanya siapa tahu pilihannya mungkin yang murah, malah bisnya yang tidak siap jalan dalam keadaan jalan jauh. Nah, ini buat kita sebagai penyewa, apa sih literasi yang dibutuhkan ketika kita ingin menyewa bus begitu yang aman? Ya, jadi fungsi pemerintah memang mengawasi, fungsi operator menyediakan layanan, dan kita ya pengguna itu adalah memakai layanan. Nah, sebagai pemakai kita harus cerdas. Ya, ini jangan cari murahnya. Ya, bahwa keselamatan itu adalah segala-galanya. Jadi kalau ingin menyewa bis, pertama cek dulu, ya, cek dulu kirnya. Ya. Dan itu hak kita. Jadi kalau misalnya kita mau nyewa bis, kemudian kita menanyakan kirnya, kalau perusahaan bis tidak dikasih, berarti melanggar itu. Ya, itu hak kita untuk tahu ya kondisi bisnya. Ya, yang pertama. Yang kedua, yakinkan bahwa supirnya paham daerahnya. Ya, supirnya memang menguasai kendaraan seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga juga aspek-aspek keselamatan lain dalam bis, misalnya sabuk keselamatan, kalau bisa ada di situ. Ya, nah penyewa pun ya dalam waktu menyewa bisnya pun harus memperhatikan hak, bukan memperhatikan supirnya juga gitu. Jangan digeber seharian mengemudikan kendaraan tanpa dikasih kesempatan istirahat. Ya, jadi saran saya sebaiknya kalau memang mau jarak jauh ya mungkin bisa pakai 2 supir gitu. Ini dimungkinkan. Memang ujungnya lebih mahal ya. Ujungnya pasti ke situ ya. Akan lebih mahal dari biasanya. Tapi kalau kita bicara keselamatan, nggak ada harganya tuh sewa mahal itu. Ya, itu yang harus yang literasi yang penting buat masyarakat juga gitu. Jangan setelah kecelakaan baru menyalahkan bisnya, menyalahkan pemerintahnya. Waktu kemarin waktu mencari bisnya gimana? Cari murahnya saja atau memang cari selamat gitu? Ya. Nah ini yang harus jadi edukasi juga buat masyarakat gitu. Unsur-unsur tadi juga perlu ditanyakan kepada pemilik bus ya Kang, uji kirnya seperti apa, kesiapan busnya. Betul, itu hak kita, hak kita sebagai penyewa ya, hak kita. Kang, ada fakta yang terselip Kang, ini busnya sudah dimodifikasi, artinya struktur busnya berubah. Kalau Akang melihat fakta ini seperti apa? Ya itu, kalau kita sudah memodifikasi bis, maka bis itu wajib untuk dilakukan kir ulang, dicek benar nggak modifikasi ini memenuhi kaidah keselamatan. Kadang-kadang kan modifikasinya hanya urusan buat estetika aja, makeover, ya. Tetapi dari unsur kestabilannya, unsur keselamatannya itu nggak pernah diperhatikan. Apalagi kalau udah di makeover, ya wajib itu di kir. Ya, ini kan malah enggak gitu. Makanya sekali lagi ini salah dari pengelola bisnya, ya, pemilik bisnya gitu. Bicara soal keahlian supir dalam menjalankan bus ini, apalagi busnya perjalanannya jauh melalui trek yang jika dilihat trek Ciater itu kan lumayan curam begitu, 9 km turunan, butuh keahlian yang tinggi begitu. Apakah ketika menerima seorang supir fit and proper testnya harus benar-benar lengkap begitu, dilihat SIM-nya? Kita tidak bukan hal yang awam lah. SIM ini kan bisa kita dapatkan, ada yang benar-benar melakukan uji tes, ada yang tidak begitu. Apakah ini juga perlu diketahui pemilik bus sehingga kesiapan-kesiapan ini juga dapat memperkecil resiko kecelakaan?
Ya sih, kalau memang kita benar-benar mencari supir yang bagus agak sulit. Karena kalau kita bicara tentang data ya, sebagian besar itu sebenarnya perusahaan-perusahaan bis itu kekurangan supir. Ya, supir itu kurang ya untuk bis-bis yang ada gitu. Apalagi supir-supir yang yang cukup baik, yang cukup handal. Ya, kita kekurangan seperti itu. Jadi ya kadang-kadang dengan supir yang penting bisa bawa bis, kadang-kadang diterima juga gitu. Ini juga harus menjadi perhatian kita juga gitu ya, pembelajaran kita juga gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sony telah berbagi pengalaman bersama kami di Halo Indonesia. Semoga kejadian ini yang menjadi catatan besar adalah tidak terulang lagi. Kesiapan bus menjadi hal yang paling penting. Ini bukan hanya soal tanggung jawab supir yang tadi Anda sampaikan, tapi juga tanggung jawab kepemilikan bus. Terima kasih Pak Sony telah berbagi di Halo Indonesia. Pemirsa, usai jeda ya, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi pameran lukisan Iwan Suhaya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.